Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahyuni Sumirat dengan NIM 811423052. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis kasus penerapan perundang-undangan K3. Kasus pertama yaitu berupa ledakan boiler di pabrik kelapa sawit. Dengan latar belakang kasus, pabrik kelapa sawit di Kalimantan menggunakan boiler bertekanan tinggi untuk proses produksi. Dalam beberapa minggu sebelum kejadian, operator melaporkan bahwa tekanan sering naik di atas batas normal dan katup pengaman kadang tidak bekerja. Namun, manajemen tetap memaksa produksi berjalan karena target ekspor meningkat. Pada suatu malam, boiler mengalami ledakan besar yang menyebabkan 2 pekerja meninggal dunia dan 6 pekerja luka bakar serius. Sebagian bangunan pun produksi runtuh. Nah, hasil investigasi awal menunjukkan bahwa sertifikat layak operasi boiler telah kadaluarsa 1 tahun. Kemudian operator boiler tidak memiliki sertifikat kompetensi dan tidak ada pemeriksaan berkala oleh ahli ketiga, pesawat uap serta sistem safety valve tidak berfungsi. Adapun identifikasi bahaya dan risiko dari kasus ini yaitu terdapat bahaya fisik berupa tekanan yang tinggi dan juga kegagalan mekanik yang bisa beresiko yaitu ledakan yang bisa menyebabkan kematian, luka bakar, kerusakan fasilitas. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam kasus ini yaitu tentu saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu pada pasal 3 syarat-syarat keselamatan kerja, pasal 9 kewajiban pembinaan dan APD. Selanjutnya ada Permenaker Nomor 37 Tahun 2019 terkait bejana tekan dan boiler. Kemudian siapa pihak yang bertanggung jawab? Tentu saja pihak yang bertanggung jawab manajemen atau pengusaha dan juga pengawas K3 internal. Adapun sanksi pada perusahaan itu dikenakan berupa sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasional hingga pidana maksimal 3 bulan atau denda. Dan selanjutnya upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan, yang pertama ada eliminasi, yaitu berupa tidak mengoperasikan boiler yang sudah tidak layak atau memiliki sertifikat kadaluarsa. Selanjutnya substitusi, mengganti komponen boiler yang sudah rusak atau tidak memenuhi standar keselamatan. Selanjutnya rekayasa teknik. Yang pertama memastikan adanya sistem pengaman seperti safety valve yang berfungsi dengan baik, dan yang kedua melakukan instalasi sistem monitoring tekanan otomatis. Selanjutnya ada pengendalian administratif. Yang pertama perusahaan wajib melakukan inspeksi berkala, kedua melaksanakan sertifikasi operator, dan yang ketiga membuat SOP pengoperasian boiler. Dan yang terakhir APD ya berupa pelindung panas. Selanjutnya untuk kasus kedua, yaitu kasus keracunan pestisida pada pekerja perkebunan. Latar belakang kasus ini di mana perkebunan hortikultura pekerja melakukan penyemprotan pestisida hampir setiap hari selama musim panen. Perusahaan tidak menyediakan alat pelindung diri lengkap dan pekerja hanya menggunakan masker kain biasa. Setelah beberapa bulan, 10 pekerja mengalami pusing, muntah, iritasi kulit, dan 2 pekerja lainnya mengalami kerusakan saraf perifer. Dan setelah dilakukan pemeriksaan medis, menunjukkan adanya paparan organofosfat. Investigasi awal dalam kasus ini, yang pertama tidak ada pelatihan penggunaan pestisida, kemudian tidak tersedia MSDS atau Material Safety Data Sheet, dan penyimpanan pestisida berada di dekat ruang makan pekerja. Adapun identifikasi bahaya dan risiko dalam kasus ini, terdapat bahaya kimia berupa bahan kimia organofosfat yang bisa beresiko keracunan akut dan juga gangguan saraf. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 terkait K3 lingkungan kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan B3. Pihak yang bertanggung jawab tentu saja perusahaan atau perkebunan karena tidak memenuhi kewajiban perlindungan tenaga kerja. Sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi administratif atau pencabutan izin operasional hingga pidana jika menyebabkan cacat permanen. Selanjutnya, upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan itu dimulai dari upaya substitusi, di mana bisa mengganti pestisida organofosfat dengan bahan yang lebih rendah toksisitasnya.
Kemudian rekayasa teknik itu menyediakan tempat penyimpanan khusus yang terpisah dan memiliki ventilasi baik. Dan yang berikut ada administrasi, di mana yang pertama perusahaan itu harus memberikan pelatihan penggunaan pestisida yang benar, kemudian menyediakan MSDS, dan yang ketiga mengatur prosedur kerja yang aman. Dan yang terakhir tentu saja APD, itu menggunakan respirator, sarung tangan, dan pakaian pelindung. Selanjutnya, kasus ketiga berupa jatuhnya pekerja pada proyek konstruksi gedung. Latar belakang dari kasus ini di mana pembangunan gedung ini memiliki 20 lantai di kota besar dan seorang pekerja jatuh dari ketinggian 15 meter saat memasang backing. Akibat kejadian tersebut, satu pekerja meninggal dunia dan proyek dihentikan sementara oleh pengawas ketenagakerjaan. Investigasi awal dari kasus ini menunjukkan tidak adanya full body harness, kemudian pekerja tidak mendapatkan pelatihan bekerja di ketinggian, area kerja tidak dilengkapi guardrail, dan proyek tidak memiliki rencana keselamatan konstruksi atau RKK. Identifikasi bahaya dan risiko pada kasus ini tentu saja bahaya fisik yang bekerja di ketinggian dengan risiko jatuh dan bisa mengakibatkan fatal. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Permen PUPR Nomor 10 tentang tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Permenaker K3 Konstruksi. Pihak yang bertanggung jawab tentu saja kontraktor proyek dan sanksi pada perusahaan itu berupa penghentian proyek serta denda dan pidana. Upaya pengendalian yang bisa dilakukan, yang pertama rekayasa teknik, yaitu penggunaan alat bantu kerja yang lebih aman seperti platform kerja, kemudian pemasangan guardrail, safety net, dan sistem pengaman lainnya. Selanjutnya ada pengendalian administratif, itu perlu adanya pelatihan kerja di ketinggian, serta penerapan rencana keselamatan konstruksi. Dan yang terakhir APD, penggunaan full body harness. Selanjutnya, kasus keempat yaitu kebakaran gudang bahan kimia, di mana sebuah perusahaan manufaktur menyimpan bahan kimia mudah terbakar di gudang tanpa sistem ventilasi dan tanpa pemisahan bahan. Suatu hari terjadi percikan listrik dari instalasi yang rusak, memicu kebakaran besar, dan dampak yang terjadi adalah 3 pekerja luka bakar, gudang hancur, dan asap beracun menyebar ke permukiman sekitar. Investigasi awal dalam kasus ini menunjukkan tidak ada label bahan kimia, tidak tersedia APAR yang sesuai, dan tidak ada pelatihan tanggap darurat. Identifikasi bahaya dan risiko pada kasus ini, yaitu bahaya kimia, berupa bahan mudah terbakar, dan bisa menyebabkan risiko kebakaran dan paparan toksik. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang B3, dan Permenaker APAR Nomor 4 Tahun 1980 tentang Peraturan APAR. Pihak yang bertanggung jawab tentu saja manajemen gudang, dan sanksi pada perusahaan itu dikenakan sanksi administratif dan juga pidana. Selanjutnya, upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan. Yang pertama ada substitusi. Kita bisa mengganti bahan kimia yang mudah terbakar itu dengan bahan yang lebih aman. Kemudian rekayasa teknik, itu penerapan sistem ventilasi yang baik, instalasi listrik yang aman, serta sistem deteksi dan pemadam kebakaran APAR. Administratif, perusahaan harus memberikan pelatihan tanggap darurat dan memastikan pelabelan bahan kimia. Kemudian APD, berupa pakaian tahan api dan juga masker. Selanjutnya, untuk kasus kelima berupa paparan debu silika pada pekerja tambang batu. Sebuah perusahaan tambang batu andesit bernama PT Bumi Mineral Sejahtera beroperasi di wilayah pegunungan. Proses produksi meliputi pengeboran batu, peledakan, pemecahan batu dengan crusher, serta pengangkutan material menggunakan dump truck. Aktivitas tersebut menghasilkan debu silika kristalin dalam jumlah yang besar. Selama beberapa bulan terakhir, beberapa pekerja di area crushing plant dan pengeboran mulai mengeluhkan gangguan kesehatan seperti batuk kronis, sesak napas, iritasi mata, dan mudah lelah. Salah satu pekerja bahkan didiagnosis mengalami gejala awal silikosis oleh dokter klinik setempat. Investigasi awal
Yang pertama, ditemukan perusahaan ini tidak melakukan pengukuran kadar debu silika di tempat kerja secara berkala. Yang kedua, sistem pengendalian debu seperti penyemprotan air di area crusher tidak berfungsi dengan baik. Ketiga, sebagian pekerja tidak menggunakan alat pelindung pernapasan atau respirator karena perusahaan itu hanya menyediakan masker kain biasa saja. Pelatihan ketiga terkait bahaya debu silika belum pernah diberikan kepada para pekerja tambang. Dan pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check-up khusus untuk penyakit baru akibat kerja tidak pernah dilakukan. Dan yang terakhir, tidak terdapat program pemantauan lingkungan kerja maupun pencatatan penyakit akibat kerja. Akibat kondisi tersebut, paparan debu silika berlangsung terus-menerus selama jam kerja yang panjang, yaitu 8-10 jam per hari. Dalam 1 tahun terakhir, tercatat beberapa pekerja mengalami gangguan fungsi paru. Identifikasi bahaya dan risiko pada kasus ini: bahaya biologi berupa debu silika respirable dengan risiko silikosis atau penyakit paru kronis. Selanjutnya, untuk peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tentu saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Pihak yang bertanggung jawab, perusahaan tambang, dan sanksi yang diberikan sanksi administratif dan tuntutan penyakit akibat kerja. Upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan: yang pertama, ada substitusi. Dia bisa mengganti material dengan kandungan silika yang lebih rendah. Kemudian, rekayasa teknik berupa pemasangan dust suppression system seperti penyemprotan air dan ventilasi lokal. Yang berikut ada administratif. Perusahaan harus melakukan monitoring lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan berkala. Dan yang berikut ada APD menggunakan respirator. Selanjutnya, kasus 6, kecelakaan forklift di gudang logistik. PT Logistik Nusantara merupakan perusahaan distribusi barang yang mengelola gudang penyimpanan produk elektronik dan peralatan rumah tangga. Aktivitas utama di gedung tersebut itu meliputi bongkar muat barang, penyimpanan di rak tinggi atau racking system, serta pengiriman barang menggunakan kendaraan distribusi. Nah, pada suatu hari sekitar pukul 10.30 pagi, aktivitas gudang sedang sangat padat. Seorang operator forklift bernama Andi yang telah bekerja selama 6 bulan ditugaskan untuk memindahkan palet berisi televisi dari area penyimpanan menuju area loading dock. Saat itu kondisi gudang cukup ramai, jalur forklift dan jalur pejalan kaki tidak dipisahkan secara jelas, dan beberapa pekerja gudang itu berjalan melintasi area tersebut untuk mengambil barang. Nah, ketika Andi mengoperasikan forklift sambil membawa muatan setinggi sekitar 2 meter, pandangan ke depan menjadi terbatas. Pada saat yang bersamaan, seorang pekerja gudang lain bernama Budi sedang berjalan di jalur yang sama sambil membawa dokumen pengiriman. Karena forklift melaju cukup cepat dan tidak membunyikan klakson saat melewati tikungan rak, Andi tidak menyadari keberadaan Budi di depannya. Forklift tersebut akhirnya menabrak Budi, menyebabkan Budi terjatuh dan mengalami cedera pada kaki serta memar di bagian tubuh lainnya. Muatan palet juga terjatuh dari forklift dan beberapa unit televisi mengalami kerusakan. Investigasi. Setelah kejadian tersebut, aktivitas gudang dihentikan sementara dan korban segera dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Investigasi awal yang ditemukan pada kasus ini: yang pertama, tidak ada pemisahan jalur; yang kedua, operator kurang awareness; yang ketiga, tidak ada SOP yang jelas. Kemudian yang berikut ada identifikasi bahaya dan risiko. Terdapat bahaya fisik berupa kendaraan industri yang bisa beresiko tertabrak dan juga cedera serius apabila tidak fokus dengan kendaraan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan juga Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 tentang pesawat angkut. Pihak yang bertanggung jawab tentu saja perusahaan, dan sanksi berupa sanksi administratif, penghentian operasional, dan juga denda. Upaya pengendalian yang seharusnya dilakukan: yang pertama, ada rekayasa teknik, pemasangan pemisah jalur forklift dan pejalan kaki, serta pemasangan alarm dan cermin tikungan. Kemudian administratif, perusahaan itu harus menetapkan SOP dan memberikan pelatihan operator. Dan yang terakhir, APD, memakai helm dan juga sepatu safety. Yang terakhir, kasus sengatan listrik pada teknisi.
Ini terjadi di PT Energi Teknik Mandiri yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemeliharaan instalasi listrik industri. Perusahaan ini memiliki beberapa teknisi yang bertugas melakukan pemeriksaan dan perbaikan panel listrik di sebuah pabrik pengolahan makanan. Nah, pada suatu pagi sekitar pukul 9, seorang teknisi listrik bernama Rizal ditugaskan untuk memperbaiki gangguan pada panel distribusi listrik di ruang kontrol produksi. Gangguan tersebut menyebabkan beberapa mesin produksi tidak dapat beroperasi karena perusahaan sedang mengejar target produksi. Supervisor meminta Rizal untuk segera memperbaiki panel tersebut agar proses produksi dapat kembali berjalan. Rizal kemudian menuju ruang panel listrik dengan membawa beberapa peralatan kerja. Namun sebelum melakukan pekerjaan, tidak dilakukan prosedur pemutusan sumber listrik secara menyeluruh dan tidak ada penerapan prosedur lockout take-out pada panel tersebut. Saat Rizal membuka panel dan mencoba memperbaiki kabel yang dianggap bermasalah, ternyata salah satu bagian panel masih dalam kondisi bertegangan listrik. Ketika tangannya menyentuh konduktor tersebut, Rizal mengalami sengatan listrik yang cukup kuat sehingga tubuhnya terpental ke belakang. Rekan kerja yang berada di dekat lokasi segera memastikan sumber listrik utama dan memberikan pertolongan. Rizal kemudian dibawa ke klinik perusahaan karena mengalami luka bakar ringan di tangan dan rasa nyeri pada dada akibat sengatan listrik. Investigasi awal yang ditemukan, yang pertama tidak ada penerapan prosedur lockout take-out Toloto dan juga tidak memutus sumber listrik. Identifikasi bahaya, itu bahaya fisik berupa listrik tegangan yang berisiko memberikan sengatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Peraturan perundang-undangan yang dilanggar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 listrik di tempat kerja. Pihak yang bertanggung jawab tentu saja perusahaan dan supervisor, dan sanksi berupa sanksi administratif dan pidana, serta upaya yang harusnya dilakukan ada substitusi, rekayasa teknik, dan administrasi, dan APD. Substitusi sendiri dia bisa dengan mengganti alat dengan tegangan yang lebih rendah, kemudian rekayasa teknik berupa pemasangan sistem pengaman listrik dan isolasi yang baik, administratif berupa penerapan prosedur lockout take-out, dan APD menggunakan sarung tangan isolasi dan sepatu safety untuk mengurangi resiko kesehatan. Itulah analisis studi kasus penerapan Undang-Undang K3 pada beberapa kasus yang sudah dibacakan dan sudah dianalisis satu persatu. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.